Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Lestari, Sekretaris Kelurahan Malakasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang terdapat di Kelurahan Malakasari, yaitu rumah pilah sampah. Nama inovasi tersebut merupakan salah satunya rumah pilah yang berhasil mengajak warga masyarakat di wilayah RW 04 Kelurahan Malakasari, khususnya yang dapat menggerakkan warga masyarakat untuk memilah sampah di rumahnya masing-masing, kemudian ditimbang dan hasilnya dapat ditabung menjadi tabungan emas, yang mana kami bekerja sama dengan Bank Gunung Sampah, Emas, Pegadaian, dan Antam, sehingga dapat menginspirasi masyarakat sekitar untuk aktif melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Dan inovasi pilah sampah ini dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan, di mana prinsip integrasi yaitu bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah ke dalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan. Sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan dengan pelestarian lingkungan. Inovasi yang dicanangkan oleh Ibu Cevi, yaitu warga kami yang ada di RW 04 Kelurahan Malakasari ini, adalah bentuk nyata partisipasi masyarakat untuk membantu program pemerintah melestarikan lingkungan dan dapat menghasilkan pendapatan sendiri untuk warga sekitar. Demikian laporan saya terkait inovasi yang terdapat di Kelurahan Malakasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rumah pilah di Teratai ini adalah rumah pilah pertama ketika kita bikin konsep tentang bagaimana memilah sampah. Pilah itu tidak ada sumber daya manusia yang bisa kita berdayakan sebagai pengurus bank sampah. Akhirnya tercetuslah kita ngobrol sama Bu Cevi untuk bikin rumah pilah. Dan Bu Cevi kan dengan kesibukannya yang luar biasa banyak, tapi beliau mampu tuh mengkoordinir warganya untuk melakukan pemilahan. Awalnya kan sosialisasi dulu. Setelah itu menentukan kapan nih di sini akan dijemput sampah. Nah, ini adalah rumah pilah pertama yang ada di, kalau saya bilang sih di Jakarta ya, dan dimulai di Teratai. Mudah-mudahan nanti di Kecamatan Duresan akan hadir banyak rumah pilah dan Bu Cevi bisa menggunakan itu. Dan Bu Cevi itu keren banget ya punya. Perdana masalahnya rumah pilahnya. Jadi promotor. Selain di rumah pilahnya Bu Cevi, ada lagi nggak Bu rumah pilah di kelurahan-kelurahan lain? Itu rata-rata di sana, Nusa, Mawar, Nusa Indah, Mawar, lalu di Pondok Kelapa, lalu di Alfala, di sini juga ada di Rawamangun. Tapi lebih banyak dominannya masih ke sana. Ke sana, maksudnya ke Kecamatan Durensawit. Iya Bu. Dan keren. Terus berarti Ibu awalnya itu bekerja sama dengan Bu Cevi? Iya, awalannya itu ketemu Bu Cevi juga nggak sengaja. Waktu itu kita mengisi acara, pemateri yang intinya ternyata nggak bisa hadir. Lalu beliau mendelegasikan Bu Cevi. Nah, saya ngobrol sama Bu Cevi. Jadi kecelakaan yang membawa berkah. Ternyata Bu Cevi bobotnya lebih wow, lebih isi gitu. Akhirnya begitu kita ngomong tentang bank sampah, responnya bagus. Langsung bilang, udah deh, bikin di wilayah gue rumah pilah aja. Nanti gue ajak ibu-ibunya untuk milah di rumah, lalu kita tentukan kapan dijemput. Itu aja gue bisa. Nanti beliau juga punya catatan, ada buku besarnya segala macam. Jadi kita bisa cross check. Itu keren. Jadi mudah-mudahan konsep ini bisa ditularkan juga di kelompok-kelompok masyarakat yang kekurangan sumber daya manusia, tapi mau melakukan pemilahan sampah dan mau mengajak masyarakatnya punya tabungan. Akhirnya kan di tempat Ibu Cevi closingnya apa setahun ada yang tabungan 1 juta, 800, 300, itu happy banget. Dan diambil dan nyata dan ada. Uangnya ada. Gitu. Ya, terima kasih ya Ibu ya.
saya Cevi Mawarti Stianingrum, saya dari Rumah Pilah Teratai Putih. Kami sedikit ingin menceritakan bagaimana sih awal mulanya Rumah Pilah Teratai Putih itu berdiri. Kebetulan perkenalan tidak sengaja dengan owner dari pihak Gunung Mas, Ibu Vera Novita. Kami berdiskusi bagaimana caranya kalau sampah warga kami pun bisa diangkut. Masalahnya adalah di lingkungan kami tidak punya lahan yang cukup untuk membuka bank sampah. Nah, akhirnya kami coba, saya mengajukan dibikin rumah pilah, boleh nggak? Terus bantu kami untuk mengangkut sampah-sampahnya. Dan Bu Vera bilang boleh. Nah, nanti kita kondisikan warganya dikumpulkan. Nah, akhirnya di tahun 2024 bulan Januari saya memulai proyek ini melalui RT saya yang jadi pilot projectnya, yaitu RT 06 RW 04 sebagai pilot project kegiatan. Ada 16 warga yang ikut sosialisasi edukasi mengenai pilah rumah, dan alhamdulillah di hari itu juga kita langsung membuka tabungan emasnya untuk transaksi penukaran emasnya, sampahnya. Nah, di tahun 2024 alhamdulillah kita melakukannya di awal Februari, kegiatan awal pertama. Nasabah kita edukasi dulu bagaimana sih caranya pilah sampah di rumah, dari botol, gelas plastik, ada juga stiker atau multi-layer, bekas bumbu, indomie, dulu ada popok bayi, lalu gelas, botol-botol kaca, botol-botol plastik, gelas, lalu ada juga kaleng, aluminium, semua kita ajarkan edukasi bagaimana caranya memilah sampah di rumah masing-masing. Kami tekankan kepada warga bahwasannya sampah rumah tangga adalah tanggung jawab bagi warga mereka masing-masing. Karena dengan bertanggung jawab dengan sampah di rumah masing-masing akan mengurangi jumlah sampah yang terkirim ke TPA. Dan itu insya Allah kalau kita memulainya dari sedikit, kita akan menjadi contoh untuk warga yang lain. Dan alhamdulillah di bulan ketiga, karena kita melakukannya di lapangan terbuka, di parkiran umum, yang kita laksanakan setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 11. Untuk penimbangan, warga sudah memilah di rumah, lalu membawanya di setiap hari Rabu jam 9 pagi, lalu petugas mobil datang untuk mengangkat dan mengangkut sampahnya. Setelah itu mereka akan diberikan catatan berupa nota berwarna merah hasil dari penimbangan nasabah tersebut. Nah, penimbangan nasabah tersebut lalu dicatatkan di buku besar kami untuk salinan agar ketika nota merahnya mereka hilang, kami masih memiliki catatan. Jadi tidak akan terselip. Setelah itu catatan tersebut diinput, dimasukkan ke dalam digital aplikasi tersebut. Nah, nasabah juga bisa melihat langsung hasil sampah tabungan mereka langsung, ataupun mereka juga bisa melihat mengeprint dari buku tabungan di pegadaian di lingkungan setempat. Nah, lalu mereka akan kurs tabungan emasnya akan dikurs dalam bentuk emas. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut mengambil uangnya secara tunai. Boleh, tapi mereka diberikan jangka waktu kurang lebih 1 minggu memberitahu kepada kami kalau mereka ingin mengambil tabungannya. Dan alhamdulillah dari 2024 di bulan Februari sampai saat ini nasabah kami bertambah kurang lebih mencapai hampir 60, tapi yang total mendaftar di aplikasi ada 48. Jadi masih ada yang belum mendaftar di aplikasi, satu karena keterbatasan handphone, kedua lansia yang agak sulit mempergunakan aplikasi Peduli. Jadi tidak apa-apa, tapi semua kita handle, ada buku besarnya, jadi tabungan mereka juga tercatat dengan rapi. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari kegiatan rumah pilah kami. Dan alhamdulillah kegiatan rumah pilah kami juga sudah diduplikasi di beberapa kegiatan di lingkungan lain. Salah satunya di daerah Nusa Indah, Malakajaya, itu diduplikasi dari kegiatan rumah pilah di Teratai Putih. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya kegiatan kami. Kapan waktu boleh berkunjung ke tempat kami di setiap hari Rabu jam 9.30 sampai jam 11 siang. Terima kasih. Ibu Yoti, Ibu menjadi nasabah rumah pilah sampah ini dari semenjak kapan? Dari sejak awal buka. Awal bukanya itu tahun berapa? Mungkin bulan berapa? Kira-kira kalau tahunnya dari tahun 2024. Kalau bulannya itu kira-kira bulan, saya lupa ya. Kira-kira bulan dari bulan Februari ke Januari gitu ya. Februari antara Februari Maret. Gimana Ibu kesan dan kesannya setelah Ibu menjadi nasabah bank sampah rumah pilah?
Kalau kesannya sih saya terkesan sekali ya, karena membantu juga untuk sampah-sampah hal yang ada di lingkungan kita dulu nih Mbak. Misalnya nih kayak kita di rumah kan biasanya buang sampah berapa sampah gitu ya, tadi kurang-kurang sama terkeretakan. Nah, kita mengajak tuh ibu di RT kita ini untuk memilah sampahnya dan ikut ke rumah pilah ini. Dan alhamdulillahnya ibu pada mau dan berkenan semuanya. Langsung aja ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu dengan adanya rumah sampah pilah di wilayah Ibu? Menurut saya itu sangat baik untuk diri sendiri ataupun buat masyarakat sendiri, karena itu akan membantu masyarakat dalam mengkoordinir sampah-sampah dari rumah masing-masing. Itu sangat baik bagi saya, menurut saya. Terus apa kelebihan rumah pilah yang ada di wilayah Ibu? Kelebihan rumah pilah yang ada di wilayah kami ini, rumah pilah teratai ini dapat mengambil hampir seluruh jenis sampah, terutama ya yang kalau di tempat lain multilayer tidak bisa diambil, tidak diterima. Kalau di rumah pilah ini diambil, diterima. Artinya tidak ada sampah yang sia-sia, semua bisa dinilai. Alhamdulillah belum mencapai 50%. Nah, artinya kesulitan kami adalah mengajak paling tidak mencapai 50% itu, menyadarkan dari warga itu sendiri untuk ikut mengkoordinir sampahnya agar tidak terbuang sia-sia, agar juga bisa diolah dengan baik lagi. Nah, ini kesulitan. Berarti dengan kata lain RT yang ada di RW 04 ini belum semuanya mengikuti kegiatan ini ya, Bu? Tapi bukan berarti kita jadi tidak semangat, tidak. Justru semakin semangat, semakin mengajak. Tapi ya itulah kesulitannya. Menyadarkan sama-sama bahwa kita ikut rumah pilah ini artinya menyelamatkan bumi, menyelamatkan anak cucu kita ke depannya. Terus solusi apa saja yang Ibu berikan dalam mendukung kegiatan rumah sampah pilah ini? Kami sebagai pemangku wilayah bersama ketua-ketua RT, LMK, RKDM termasuk Pak Uji tidak henti-hentinya mensosialisasikan, terutama juga pengurus rumah pilah sendiri, Bu Cepi dan timnya tidak henti-hentinya mengajak warga masyarakat untuk ayo antarkan sampahnya, tidak henti-hentinya sosialisasi ke RT-RT dalam setiap pertemuan-pertemuan RT-RT, terutama pertin ibu-ibu dalam arisan-arisan untuk mengajak mensosialisasikan kalau punya sampah di rumah jangan dibuang begitu saja, kita beri nilai sampah kita dikumpulkan dalam ikut kegiatan rumah pilah sampah. Ini yang solusinya adalah mensosialisasikan lebih giat lagi kepada warga masyarakat. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Ibu Prita. Ya, salam sehat selalu Ibu. Amin, semoga sehat selalu. I've seen that Facebook that a